lanjut ke bab 4. Bab 4 ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian, sebelum kalian melakukan uji-uji tadi yang telah dibahas di bab terus membuat gambaran umum mengenai objek penelitian kalian. Jadi yang pertama, kalian bisa membuat gambaran umum objek penelitian. Bisa dimulai dari sejarah perusahaan kalian, terus bisa juga kalau misalnya datanya data primer tadi, kalian bisa masukkan identitas responden, dan terakhir juga kalian masukkan data-data. Kalau misalnya data kalian data sekunder, kalian masukkan data-data laporan keuangan atau data-data total aset, total liabilitas, profitabilitas. Namun telah disesuaikan dengan skalanya tadi. Skalanya apa? Kalau misalnya skalanya rasio, berarti ini diubah dulu. Dia kan awalnya bentuknya pasti miliaran. Nah, dari miliaran itu diubah menjadi biasanya log natural. Bisa jadi kayak 0, sekian atau 6, sekian kayak itu. Nah, setelah melakukan gambaran umum, baru kalian melakukan uji-uji. Uji-uji ini harus sama dengan yang telah dipaparkan pada bab 3. Uji-uji apa yang kalian lakukan? Jadi harus konsisten antara bab 4 sama bab 3. Kalau misalnya di bab 3 tadi ujinya dilakukan 4 uji, artinya di sini uji-uji yang dilakukan itu 4 uji juga. Terus yang terakhir itu pembahasan. Bagaimana pembahasan? Pembahasan ini sama dengan hipotesis kalian. Kalau hipotesis kalian ada 3, berarti di sini pembahasannya itu ada 3 subbab, 3 poin. Nah, cara membuatnya itu kalian jelaskan apa hasil penelitian kalian, berpengaruh atau tidak. Nah, setelah menjelaskan berpengaruh atau tidak, kalian masukkan data-data atau fenomena-fenomena tadi. Data-data fenomena yang bisa membantu memperkuat jawaban dari hasil penelitian kalian tadi. Setelah melakukan itu, kalian juga bisa masukkan penelitian terdahulu. Apakah hasilnya sama? Jadi untuk memperkuat jawaban kalian, memperkuat hasil penelitian kalian. Jadi kalau misalnya ada penelitian terdahulu yang hasilnya sama kayak penelitian kalian, itu bisa memperkuat jawaban kalian. Kalaupun misalnya salah hipotesis tadi, itu ada yang tidak berpengaruh, artinya hipotesisnya gagal, dugaannya itu tidak terbukti. Kalian jelaskan hal faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut dapat tidak berpengaruh, seperti itu. Oke, lanjut kita ke bab terakhir, itu bab 5, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah kalian. Kalau misalnya rumusan masalah kalian ada 3, artinya kesimpulan itu dibuat 3 juga. Jadi harus konsisten dari bab 1 sampai bab 5, itu jangan ada yang beda. Nah, kalian di sini bisa membuat, misal dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian pertama. Total aset dan total liabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, lihat rumusan masalah tadi. Kan total aset terhadap profitabilitas. Lihat hasil yang diperoleh berpengaruh atau tidak berpengaruh. Misal kalau berpengaruh. 2. Total aset berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, misal contoh yang ketiga itu tidak berpengaruh. Artinya kalian bisa buat total liabilitas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi seperti itu.
Intinya, kesimpulan ini dibuat sama dengan rumusan masalah. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah kalian buat. Dan ini saran kalian terhadap beberapa pihak. Yang pertama itu kalian bisa untuk peneliti. Atau yang kedua bisa untuk perusahaan. Dan yang ketiga itu bisa untuk peneliti yang akan datang. Seperti itu. Oke, sekian videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya dan juga kasih like-nya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.